Kamu lagi ngerencanain pernikahan atau bingung mau nyimpan uang di mana buat nabung untuk ngumpulin dana pernikahan? Di sini saya akan membahas nabung di reksadana untuk rencana menikah. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membahas tentang reksadana untuk biaya pernikahan ya teman-teman. Jadi ini sekedar sharing. Jadi saya sudah ngelakuin ini sekitar 5 tahunan ya buat nabung buat rencana pernikahan. Jadi goalsnya itu nabung di reksadana itu untuk menikah. Sebelum kita bahas tentang nabung reksadana untuk menikah, pastikan kalian paham dulu apa itu reksadana ya teman-teman. Di sini saya sebagai pemula ya, bukan sebagai seorang konten kreator investasi ataupun yang ahli di bidang investasi dan keuangan. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya saja sebagai seorang awam yang nabung untuk menikah lewat reksadana. Jadi reksadana itu semacam instrumen investasi ya teman-teman. Jadi kita tuh store uang ke manajer investasi, itu ada nanti kayak pihak ketiganya gitu yang ngelola uang kita, itu nanti uang kita itu dikelola. Nah, terus setiap harinya itu kita dikasih bagi hasilnya gitu. Nah, macam-macam reksadana itu ada, namanya reksadana pasar uang, obligasi, saham, dan banyak. Atau mungkin kalian bisa langsung install aplikasinya ya, banyak di Play Store atau App Store. Kalau saya sendiri, pengalaman saya pakainya Bibit, itu lebih user friendly, cocok untuk pemula, lebih cepat paham. Biasanya para pengguna reksadana ini mulai banyak ya pas zaman COVID. Saya juga seperti itu, pas zaman COVID punya uang, punya tabungan, banyak ini ya, fear mongering atau ketakutan akan keuangan atau ketakutan akan ekonomi. Jadi punya tabungan nih, gimana caranya tabungan kita itu nggak terkena inflasi. Jadi terus gimana tabungan kita itu nggak sedikit-sedikit kita ambil untuk hal-hal lain. Nah, caranya itu ditabung di reksadana. Karena apa? Di reksadana itu kita nggak instan ambilnya, teman-teman. Jadi kalau ditabung di bank biasa, kita bisa tarik tunai, kita bisa langsung top up ke e-wallet kita, langsung kita bisa buat bayar apa gitu ya. Kalau di reksadana itu beda, teman-teman. Di samping returnnya ya tinggi, jadi selama 1 tahun itu kalau di rata-rata, tergantung instrumennya ya. Kalau saya pakainya pasar uang sama obligasi yang resikonya tergolong rendah dan menengah. Di pasar uang itu returnnya setahun itu bisa 4-5%. Jadi bayangin kalau misal kalian punya tabungan 100 juta, jadi setahun itu dapatnya sekitar 4-5 juta. Lumayan kan, nabung uangnya nggak berkurang. Terus kemudian di obligasi itu bervariatif teman-teman. Obligasi ada yang obligasi tetap, ada yang obligasi yang fluktuatif juga. Returnnya macam-macam. Kalau obligasi ada yang 7-10%. Terus yang ketiga itu ada reksadana saham. Nah, reksadana saham ini uang kita diputerin sama si manajer investasi itu, diploting buat di pasar-pasar saham. Nah, ada tuh pasar saham sendiri, reksadana sendiri. Nah, kalau reksadana saham itu uang yang dikumpulin untuk diinvestasikan ke saham-saham seperti itu, teman-teman. Returnnya juga bervariatif tergantung dari manajer investasi yang kalian pilih. Kembali ke topik nabung untuk nikah ya, teman-teman. Kenapa memilih nabung di reksadana daripada nabung di instrumen lain? Kayak misal nabung emas, nabung cash, nabung deposito di bank, terus nabung nyicil-nyicil apa gitu ya, yang mungkin kalian bisa tahu sendiri gitu. Kenapa milih reksadana? Yaitu yang pertama, kita itu mencoba menahan inflasi ya, jadi uangnya itu tetap stabil, kalau bisa nambah ya. Jadi misalkan nabungnya tahun ini 2025, rencana nikah kalian itu masih 5 tahun lagi. Apakah nilainya sama kalau kalian nabung 100 juta di tabungan, terus bedanya nabung 100 juta di tabungan sama nabung 100 juta di reksadana itu beda, teman-teman. Jadi kalau di tabungan itu bakal berkurang karena kena admin terus kan. Kalau di reksadana itu beda. Di reksadana pasar uang setahun bakal nambah 4-5%. Jadi ntar di 2030 uang kalian itu nggak berkurang tapi malah nambah terus. Jadi nilainya itu bakal naik, nggak terkena inflasi. Itu alasannya kenapa milih nabung nikah itu di reksadana. Terus alasan yang lain itu ya karena lebih mudah aja. Kita nggak perlu mikirin ini ya, nyimpennya di mana gitu. Misal kalau kalian beli emas nih, kalian beli emas per bulan, terus kalian simpen di rumah, misal di lemari gitu. Takut kalau tiba-tiba nanti emasnya hilang, terus dicuri, atau tiba-tiba kena bencana alam hilang. Terus juga harga emas kan nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Jadi barangkali pas dijual selisihnya nggak begitu jauh gitu kan. Banyak lah faktornya.
Di sini saya nggak menjelek-jelekkan investasi emas ya, cuman nge-compare aja. Biasanya kan orang-orang nabung emas aja gitu. Kalau di sini saya ngasih alternatif nabung nikah pakai reksadana. Terus selanjutnya reksadana itu kita nggak harus nge-manage terus ya, uangnya itu udah ada yang manage, kita tinggal terima bersihnya aja. Tiap hari ada returnnya, ada timbal balik dari tabungan kita. Terus begitu mencapai hari H, uangnya juga gampang cairnya teman-teman. Jadi biasanya tergantung ini ya aplikasinya ya. Kalau saya pakai Bibit itu 3-5 hari itu uangnya udah cair. Misalkan nih di tujuan kalian udah tercapai nih goalsnya buat nikah, sebulan lagi mau lamaran gitu ya, kan butuh uang tuh. Kalian ambil dari reksadananya langsung cair, nggak perlu ini ya repot-repot lagi ya bawa harus ngejualin aset atau apa gitu ya. Uang kalian yang reksadana itu langsung cair gitu aja. Terus returnnya itu bisa buat nambah-nambah gitu ya. Biasanya setahun nabung 100 juta tuh selama 5 tahun misal, returnnya setahun dapat 4% misal, berarti kan 100 juta 4%-nya 4 juta. 4 juta itu ntar dikali 5, jadi 5 tahun itu kalian dapat 20 juta. Lumayan kan, 20 juta itu bisa buat bayar catering misal, atau bayar MUA, atau bayar fotografer. Jadi ini worth it banget buat kalian yang mau nikah nabung di reksadana. Terus tips dan peringatan, kalau kalian pakai reksadana ini ya untuk nikah ya, goalsnya kan jangkanya pendek tuh, buat 1-5 tahun kan biasanya, rata-rata segitu ya jangkanya. Kalian jangan taruh di reksadana saham atau obligasi yang fluktuatif naik turun gitu. Kan ada grafiknya nanti kalau kalian udah install aplikasinya. Cari yang obligasi itu yang pendapatan tetap. Terus kalau lebih amannya lagi, mending investasi yang di reksadana pasar uang, udah pasti tuh tiap hari nggak bakal turun, kecuali kalau ekonominya lagi ambruk gitu ya. Tapi kan jarang banget ya negara bangkrut atau gimana, atau bank-bank bangkrut gitu. Itu lebih aman. Itu udah pasti tiap hari ada returnnya sekitar berapa ya, 0,01% kayaknya. Itu lebih aman. Jangan taruh uang kalian tuh di satu kantong. Misalkan ini kalian tergiur reksadana saham yang returnnya misalkan 1 tahun itu sampai 18%, gede banget kan itu kan. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma nabung doang, setahun dapat fee atau dapat profit 18% kan. Jangan seperti itu ya teman-teman, jangan terlalu greedy. Ingat, tujuan kita itu nabung di reksadana itu untuk nikah. Jadi usahakan jangan terlalu ambil resiko. Mungkin itu saja ya teman-teman, alternatif buat kalian yang lagi pusing, para remaja-remaja ini yang lagi pusing mau nikah ya, apalagi para cowok nih ntar mau halalin calon istri kalian. Daripada bingung mau nabung di mana, investasi di mana, ntar malah zong, malah duitnya hilang. Ini salah satu alternatifnya, mending ditabungin di reksadana. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan seputar hal-hal lain, bisa tulis di kolom komen. Sekian dari saya. Terima kasih.